episode kali ini Tribuners ada pertanyaan terkait hal apa saja yang bisa kita lakukan agar puasa kita diterima oleh Allah. Berikut ini penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuki bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita semua di era Covid ini mendapatkan berkah Ramadan sehingga kita semua terhindar dari virus yang mematikan ini. Pemirsa yang budiman, perlu diketahui bahwa setiap ibadah itu memiliki dua nilai. Bisa melihatnya dari dua perspektif, yaitu perspektif lahiri dan perspektif batini. Perspektif lahiri itu adalah standarnya fikih. Artinya selama suatu ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka secara lahiri itu adalah sah. Sementara perspektif batini itu adalah unsurnya adalah tasawuf, hati. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami antara perspektif lahiri dengan batini. Pertanyaannya kemudian adalah ketika kita berpuasa Ramadan, bagaimana cara puasa kita diterima? Nah, secara fikih, secara lahiri, selama puasa kita itu mengikuti syarat dan rukun, maka puasa kita sah. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah puasa yang sah itu diterima oleh Allah? Nah, ini tidak ada ketentuan yang pasti yang membuat kita diterima atau tidak. Tetapi kita harus punya keyakinan di dalam beribadah apapun, bahwa kita punya keyakinan setelah puasa kita itu dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka kita yakin puasa kita diterima. Kata Rasulullah, ana inda dzunni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya mah berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Ketika dia mengiranya kebaik dengan saya, maka saya juga akan berlaku baik. Oleh karena itu, puasa kita harus yakini bahwa kita diterima. Tetapi saudara-saudara pemirsa yang budiman, perlu diketahui khusus terkait dengan puasa ada dua istilah yang akan bisa kita lihat. Pertama, istilah muhbitatus shaum. Muhbitat itu adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sedangkan muftirat adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dua hal yang berbeda. Kalau muhbitat itu standarnya adalah batini, aspek spiritualnya. Sedangkan muftirat standarnya adalah fikih. Selama apa saja yang kita lakukan selama puasa itu adalah hal yang membatalkan secara fikih, itulah muftirat. Tetapi apabila di dalam berpuasa itu kita memperhatikan hal-hal yang muhbitat, yang membatalkan puasa, maka insya Allah puasa kita diterima. Nah, bagaimana kita menghindari hal muhbitat ini? Yaitu hal-hal yang membuat pahala puasa hilang. Karena kadang-kadang kita berpuasa tetapi kan nggak dapat pahala, ini kan rugi namanya. Oleh karena itu kita harus perhatikan hal yang muhbitat ini. Karena yang muftirat saya kira semuanya sudah bisa mengetahui, karena itu adalah hal yang dohir, hal yang lahir. Tapi yang muhbitat ini adalah batini. Ada 6 hal yang harus kita hindari supaya puasa kita tidak muhbitat, batal pahalanya. Ya, pertama adalah kita harus menghindari yang namanya al-ghibah. Ghibah itu mengumpat, ya. Dzikruka akhaka al-muslim bima yakrahu walakun tasadiqan. Engkau menceritakan keadaan saudaramu yang muslim walaupun engkau benar, itu namanya ghibah. Ini kita harus hindari karena itu adalah muhbitatus shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa, pahala puasa. Yang kedua adalah yang disebut dengan an-namimah, mengadu domba. Nah, ini mengadu domba melahirkan fitnah, itu adalah hal yang muhbitatus shaum. Yang ketiga adalah al-kadzib, ya, berita bohong, hoax segala macam, baik di media sosial maupun di media elektronik ataupun di Facebook, Twitter, menyampaikan hal itu, maka itu membuat pahala puasa menjadi rusak. Yang selanjutnya adalah an-nadru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nah, jadi kalau memandangnya biasa-biasa saja, tentunya an-nadru lima yuhram, ya. Memandang hal yang diharamkan dengan syahwat,
itu juga membatalkan pahala puasa. Yang selanjutnya adalah qaulu zur, yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini bahaya bagi sistem peradilan kita. Oleh karena itu dapat membatalkan pahala puasa. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam muhbitatus shaum, hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasanya sah bisa saja, tetapi pahalanya belum tentu diterima oleh Allah. Nah, ketika kita memperhatikan hal ini, maka insya Allah dengan keyakinan bahwa puasa kita diterima dan kita menghindari yang muhbitat ini, insya Allah puasa kita diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur lakum wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Ustadz. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengirimkannya ke nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.